Sambil nunggu teman-teman nih kita buat berkenalan, saya juga mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Laila Nur Fajrianti atau biasa dipanggil Laila. Saya merupakan salah satu founder dari Maple Connect. Nah, saat ini saya akan menjadi moderator dalam webinar kali ini. Teman-teman udah tahu belum sih apa yang akan kita bahas pada malam hari ini? Udah pada tahu belum? Coba deh. Mungkin teman-teman bisa on cam atau on mic atau bales di chat kayak gitu ya untuk responnya. Kira-kira malam ini kita mau bahas apa sih? Judulnya apa sih? Kayak gitu. Teman-teman udah tahu belum sih? Belum. Oh, belum tahu mau bahas apa. Oke, tenang aja nanti akan tahu. Set your goal, Kak. Oke. Ada dari Kak Faiza nih, udah tahu nih set your goal. Untuk yang lainnya ada yang lebih tahu lagi nggak? Oke. Nah, sebenarnya teman-teman udah tahu belum sih Maple Connect itu apa? Kayak gitu. Jadi, di sini saya mau jelasin sedikit nih, Maple Connect selaku penyelenggara acara webinar kali ini. Maple Connect itu merupakan platform media sosial yang bertujuan memfasilitasi teman-teman dalam membangun koneksi dengan diri sendiri. Nah, kita itu juga punya tagline-nya. Tagline-nya itu adalah Connect Yourself, yaitu melalui edukasi dan sharing seputar kesehatan mental. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang follow IG-nya Maple Connect. Jadi di situ kita juga banyak konten-konten edukasi mengenai kesehatan mental. Ada Reels, kemudian ada microblog edukasi juga, lalu ada quotes juga, bahkan ada live juga. Biasanya kita bahas mengenai topik-topik kesehatan mental kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman masih teman-teman udah pada penasaran nih ya sama pembicara kita malam hari ini, siapa sih yang akan mengisi materi pada webinar kita pada malam hari ini. Sebelumnya teman-teman kemarin udah mendapatkan webinar mengenai get to know yourself ya, kayak mengenal diri kalian sendiri itu gimana. Nah, kira-kira apa sih insight-nya yang dari kemarin itu teman-teman? Mungkin saya coba satu atau dua orang deh. Kira-kira kemarin tuh apa sih yang udah didapat dari webinar kemarin? Ayo, ada nggak kira-kira nih? Kan kemarin banyak juga ya yang udah update ya di story ya. Kira-kira beneran udah nyampe nggak sih? Boleh di chat ya, atau open mic deh. Seberapa mengenal diri sendiri. Oke, jadi dapat insight-nya tuh kayak udah tahu ya seberapa besar sih kita itu mengenal diri kita sendiri kayak gitu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, sebelum kita panggilkan pemateri kita, nah, saya akan membacakan siapa sih pembicara kita pada malam hari ini yang akan mengisi materi kita. Nah, ini dia nih, di sini ada profilnya dari pembicara kita, yaitu namanya Tia Prasyatiani, MPC Psikolog. Jadi beliau ini adalah psikolog muda, kemudian untuk background-nya sendiri dari pendidikannya itu beliau ini menyelesaikan kuliah S1 psikologinya di Universitas Islam Indonesia. Itu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Kemudian beliau ini melanjutkan ke Magister Profesi Psikologi di Universitas Islam Indonesia juga, itu pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Oke, nah beliau ini kelahiran Mataram pada tahun 1995. Jadi emang masih psikolog muda gitu ya, masih fresh banget. Nah, untuk pekerjaannya sendiri, beliau ini adalah rekruter dan juga training di salah satu perusahaan yang berhubungan dengan perbankan. Kemudian untuk pengalaman kerjanya sendiri, beliau ini juga ada sebelumnya di Universitas Islam Indonesia itu sebagai asisten dosen dalam pengenalan alat tes psikologi. Jadi kalau di psikologi itu kita ada alat-alat tesnya yang digunakan untuk mengetes para subjek-subjek kayak gitu. Kemudian beliau ini merupakan asisten dosen dalam penelitian juga, menjadi co-trainer dalam training team building mahasiswa baru. Wah, ini teman-teman kayaknya dari kemarin saya lihat juga ada beberapa yang dari SMA kayak gitu kan. Nanti mungkin bisa untuk lanjut menjadi mahasiswa baru kayak gitu. Lalu untuk berikutnya, beliau ini juga pernah menjadi co-tester seleksi PPDS dan calon outsourcing Samsat Counseling. Oke, mungkin tanpa lama-lama lagi kali ya, tanpa lama lagi kita bisa panggilkan pembicara kita nih pada malam hari ini.
Kak Tia. Halo Kak Tia. Oke, halo. Halo Kak Tia, apa kabar Halo. nih? Baik, alhamdulillah. Ini udah kenalin nih akunnya. Oke, iya ini teman-teman tadi banyak loh Kak, udah lumayan banyak yang ikut join pada webinar kali ini. Terus udah dari Hmm. macam-macam banget, udah ada yang dari Jambi, tadi udah dari Bandung, macam banyak banget antusias nih mau ngikutin mendapat materi dari Kak Tia nih pada malam hari ini Iya, nih. ya ampun. Banyak ya tersebar di banyak kota di Indonesia ya. Nggak cuma dari Bener satu kota banget, ya, keren banget. Tiap keren pulau keren keren. jangan-jangan ada nih perwakilannya. Oh, ada dari Bali juga nih Ada yang dari barusan. Bali, keren banget emang. Oke. Kira-kira kita spoilernya nih Kak, spoilernya kita Hmm. mau bahas apa sih kayak gitu. Mungkin masih ada hubungannya nggak sih sama kegiatan teman-teman nih. Jadi teman-teman kan kemarin udah campaign selama 3 hari, terus sebelumnya juga Hmm. udah ada mengikuti webinar juga, udah dapat materi tentang get to know yourself. Kayak yang tadi kan para audiens teman-teman juga bilang seberapa jauh mereka tuh mengenal dirinya sendiri kayak gitu. Kira-kira kalau malam hari ini kita mau bahas apa nih Kak? Oke, malam ini kita bakal bahas tentang diri juga gitu ya. Oke, Karena kalau kita mau set goals, kita nggak mungkin nggak tahu tentang diri kita gitu. Jadi simpelnya adalah kalau kita mau set goal ya kita harus tahu dulu gitu tentang diri kita. Karena yang kita mau rajut kan mimpi kita bukan mimpi orang betul gitu. banget. Oke, mungkin langsung saya persilahkan aja ya ke Kak Tia ya untuk mengisi Oke, materi kali sip. ini. Silahkan Kak Tia. Oke, thank you Kak Laila. Ya, oke, Iya, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Malam, ya ampun, banyak banget ya teman-teman di sini sudah tadi aku lihat udah sampai 40 juta penonton gitu. Keren banget. Oke, selamat malam Kevin, selamat malam Ajeng, selamat malam Tiffany, selamat malam kakak-kakak semua. Oke, tadi aku udah dikenalkan, nama aku Tia ya, teman-teman bisa panggil aku Tia, dan teman-teman tadi itu adalah CV aku ketika aku melamar pekerjaan. Jadi itu di 2019, usia aku saat ini, karena Desember ya, aku udah 26 tahun gitu. Nah, teman-teman kalau mau apa namanya, kalau mau ngelamar kerja, bikin CV-nya tuh yang mirip-mirip aku tadi. Udah di-spoilerin kan supaya bisa keterima kerja gitu. Ya ampun. Oke, salah satu goals kan pasti tentang pekerjaan ya, karena aku bergerak di bidang rekrutmen. Um, aku kasih spoiler ke teman-teman bahwa mencari kerja itu, aku kasih fakta ke teman-teman bahwa perusahaan itu tuh susah mencari kandidat. Sedangkan fakta di lapangan, orang itu susah mencari pekerjaan gitu. Artinya apa? Sedikit sekali orang yang bisa tahu tentang dirinya untuk dijual gitu. Jadi kalau misalnya nih, sebenarnya banyak, aku lihat tuh banyak potensi orang, tapi nggak bisa ngejual dirinya gitu. Bukan dalam arti jual diri yang gimana ya, maksudnya nggak bisa nge-branding diri dia. Aku bisa ini, aku bisa ini. Nah itu yang akhirnya orang tuh nggak keterima pekerjaan. Orang kan nggak mungkin tahu kita hanya dalam waktu 5 menit, ya nggak sih? Kalau kita pinter, tahu caranya, itu. Nah teman-teman kemarin pasti udah belajar, udah tahu kan tentang bagaimana how to know yourself gitulah, tentang bagaimana mengenal diri lebih dalam. Nah harusnya teman-teman udah bisa tuh nge-branding. Nah malam ini kita akan bahas tentang ini, kelihatan nggak ke teman-teman semua? Apa kabarku nanti? Nah, ini aku judulnya lebih kepada pertanyaan, apa kabarku nanti? Karena ngomongin tentang goal, otomatis kita ngomongin tentang masa depan ya. Karena kita nggak mungkin bikin goals capek-capek, mikir keras untuk 1 menit ke depan. Pasti kita akan berpikir, goals aku dalam waktu 1 minggu ke depan apa, pasti kayak gitu kan. Atau goals aku besok apa nih gitu, nggak mungkin goals aku 1 menit ke depan apa ya gitu. Karena sesuatu yang direncanakan itu pasti untuk jangka panjang. Oke. Oke, terus kemudian nih, selamat datang
Di malam kamu akan mulai mempertanyakan hidupmu, semoga aja, karena boleh tidak sepakat, tapi semoga kita akan mengerti dan paham kenapa sih kita harus mempertanyakan hidup kita. Selama ini teman-teman boleh ya, dalam sesi ini teman-teman boleh ngomong, boleh chat, nggak masalah gitu. Ya kalau mau lebih efektif sih lebih baik teman-teman chat di kolom chat, teman-teman bisa banget jawab setiap kata-kata aku, merespon, membantah, nggak apa-apa. Gitu. Kita feel free aja kita diskusi malam ini. Nah, aku mau tanya nih teman-teman, apakah teman-teman sudah pernah bertanya-tanya nih tentang hidupnya? Bertanya apa aja gitu tentang hidup teman-teman. Entah itu tentang kuliah aku gimana ya, atau aku nanti mau kuliah di mana ya, itu pernah nggak teman-teman melakukan itu? Tiap malam overthinking, oke, sering, tidak pernah. Pernah, salah baca pernah Kak, oke. Baik, pernah ya, pernah bertanya-tanya tentang hidup ya. Oke, jangan sampai setelah malam ini teman-teman jadi makin overthinking, tapi nggak masalah, it's okay. Overthinking untuk kebaikan itu nggak apa-apa teman-teman. Tuhan tuh lihat setiap usaha kita dalam merancang masa depan. Oke, nih, perkenalkan, aku Tia, di sini aku memperkenalkan diri saya adalah kalian, atau saya juga teman-teman gitu. Kenapa seperti ini? Kita akan bahas selanjutnya. Nah, ini ada rules. Rules dalam kelas kita malam ini, atau diskusi kita malam ini. Yang pertama, semua harus berdoa dulu. Semoga teman-teman dapat hikmah ketika mengikuti Zoom ini, dan juga berdoa supaya hatinya ikhlas untuk menerima setiap apa yang kita diskusikan malam ini. Kenapa begitu? Nanti akan kebahas lagi nih ke depannya gitu. Kenapa kita harus berdoa, kenapa kita harus ikhlas, itu ada hubungannya dengan goals juga. Yang kedua, ada aturan lain yang teman-teman pengen atur dalam Zoom ini? Aman ya? Oke, berarti feel free aja teman-teman untuk aktif boleh dan sebagainya. Nah, ini oke, aku punya beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Oke, Kak Laila ini jadi polling nggak? Atau balas di kolom chat aja? Oke, boleh Kak. Nanti saya coba Oke, lihat sip. ya. Ya, udah muncul ya teman-teman ya untuk pollingnya. Oke, teman-teman silahkan untuk memilih. Ini saya boleh ikutan nggak sih, Kak? Boleh banget. Oke. Oke, silakan teman-teman untuk memilih. Nanti kita lihat ya. Yang pertama, apakah teman-teman pernah punya mimpi atau keinginan tapi tidak terwujud? Yang kedua, apakah teman-teman pernah merasa terlalu banyak yang harus dipikirkan? Yang ketiga, apakah teman-teman pernah merasa pengen berhenti? Dan yang keempat, apakah teman-teman merasa ada yang tidak adil? Oke, jadi hostnya pernah atau belum pernah? Dalam range umurnya berapa nih teman-teman? 20 tahun? Dalam 20 tahun hidup pernah nggak? Atau nggak pernah nih? Oke, ini udah ngisi semua belum Kak Laila? Ini udah lumayan, udah 77%, Kak. Oke, sip. Nanti berarti ditayangin ya hasilnya ya? Muncul gitu ya? Iya, oke Kak. Oke, sip. Oke, nah kira-kira yang pertama apakah pernah punya mimpi atau keinginan yang tidak terwujud? Pernah semua, oke. Berarti kita sama ya. Tadi kan aku memperkenalkan diri di awal, nama aku Tia, aku adalah kalian, berarti kita sama. Yang pertanyaan pertama aku, pernah nggak sih mempertanyakan tentang diri? Aku juga pernah, teman-teman. Sering banget iya, kadang juga iya. Pernah semuanya, Kak. Iya benar, aku juga merasa pernah juga, teman-teman. Aku pernah punya mimpi yang tidak terwujud, aku juga pernah punya merasa kalau apa yang aku pikirkan terlalu banyak gitu.
kayak nggak muat, otak aku tuh terlalu kecil kok, pikirannya banyak banget gitu. Terus pernah pengen stop, pernah banget berkali-kali berpikir seperti itu bahkan. Dan apakah kamu merasa pernah ada yang tidak adil? Pernah banget. Ya sampai sekarang pun, sampai di umurku yang sekarang ini, aku pernah merasakan bahwa ada sih yang namanya kayak, ih kok ini nggak adil gitu, kok aku udah usaha tapi kok begini, misal kayak gitu tuh pernah banget. Oke Kak Tia, ini kayaknya udah lumayan nih, udah 90%. Oke. Ya, oke. Mungkin bisa langsung ditutup pollingnya. Baik Kak. Sip. Wow, ini mengejutkan ya teman-teman. Keren banget bahwa mostly kita semua pernah mengalami keempat pertanyaan ini, walaupun ada juga yang ternyata yang belum pernah. Asik. Berarti teman-teman yang belum pernah sudah berusaha keras ya, sehingga apa yang diusahakan itu alhamdulillah merasa puas gitu dengan apa yang sudah diperoleh gitu. Dan teman-teman yang pernah merasakan tidak adil, pernah merasa ingin berhenti, pernah merasa banyak pikiran, pernah berasa mimpi tidak terwujud, tenang aja teman-teman, nggak sendiri. Ternyata ada loh 90% dari kita semua yang ada di sini tuh mengalami itu. Oke, jangan terlalu terkejut, jangan merasa sendiri, karena ya aku juga merasakan itu kok, dan teman-teman di sini. Itu artinya kita sama, teman-teman. Kita itu manusia tuh wajar merasa punya kesalahan, merasa pernah salah, merasa tidak adil, merasa menang, merasa tidak bersalah, itu wajar banget, karena manusia pertama di dunia ini aja itu juga melakukan kesalahan dan menebarkan kebaikan gitu. Makanya kita sama-sama manusia, pasti pernah. Oke, selanjutnya teman-teman, apa nih yang teman-teman rasakan di rumah ketika selama 2021? 2021 aku merasa berbeda sih dengan 2020, dan sangat berbeda dengan 2019, 2018, 2017 sebelum pandemi datang. Nah, teman-teman ada nggak ngerasa berbeda gitu? Merasa berbeda, merasa kayak tahun ini itu walaupun sudah pernah di 2020, tapi masih berdampak gitu. Kalau aku pribadi, atau pernah nggak sih kita merasa gitu cukup bosan? Faktanya kan 2021 tuh kita di rumah terus, kita nggak kayak apa ya, kayak walaupun kita nggak separah 2020, dan sempat juga ada lagi ya COVID gelombang kedua di pertengahan tahun 2021, kita kayak harus stay di rumah terus gitu. Ada juga kita keluar-keluar, kita kemana-mana, tapi kita nggak se-free kemarin gitu, nggak se-free 2019, apalagi 2018, kita jadi susah ketemu orang, kita jadi susah buat nongkrong bareng teman gitu, kita apalagi kalau misalnya ini ya online belajarnya, kadang kita nggak paham sama materi pelajaran, ya nggak sih? Kadang kalau aku ngerasa di lingkungan sekitar aku tuh banyak orang-orang yang merasa ketika gurunya memberikan tugas gitu tuh, gurunya tidak menjelaskan apa-apa gitu, tiba-tiba tugas aja, atau mahasiswa tiba-tiba dikasih aja tugas, seolah-olah tuh jadi tugas tuh banyak banget gitu, merasa karena oh ya ini kan online, tugas waktumu banyak di rumah, jadi tugasnya itu jauh lebih banyak. Dan banyak juga guru-guru atau mungkin dosen yang akhirnya merasa berpikir seperti itu, akhirnya semua kompakan memberikan tugas gitu. Jadi kita nggak punya banyak waktu nih. Beda sama kalau kita sekolah atau kita kuliah, malah kan tugas nggak akan sebanyak itu gitu. Tapi teman-teman, faktanya juga nggak cuman kita juga yang menderita gitu, guru-guru, dosen, pekerja, itu tuh juga merasa kayak keadaan itu benar-benar chaos gitu, karena ini semua bisa dilakukan online gitu. Jadi merasa semua itu mudah, akhirnya semua orang minta meeting online.
di satu waktu yang sama, bahkan ada 2-3 pertemuan online yang harus dihadiri. Dan parahnya lagi, banyak pertemuan, entah itu sekolah, entah itu kuliah, entah itu pekerjaan di luar dari jam seharusnya. Nah, kebanyakan kita di rumah, sekolah di rumah, kuliah di rumah, belajar di rumah, kita intensitas bertemu dengan orang tua itu jauh lebih banyak. Akhirnya kadang kita di rumah dimarahin karena semua orang itu stres, iya nggak sih? Jadi kalau ngerasa mama aku tuh jadi lebih sering marah, atau bapak aku lebih sering marah, kakak aku lebih sering sensi, adik aku tuh kayak disuruh tuh males banget, misalnya kayak gitu. Jadi kayak emosi kita tuh seolah roller coaster gitu. Apalagi kalau kita punya mungkin anak yang masih SD di rumah. Orang tua kita minta dia untuk sekolah, itu kayak susah banget minta ampun, akhirnya kita yang kena imbasnya biasanya gitu. Dan tiba-tiba ada Zoom gak kenal waktu, banyak orang tua juga yang ngomong ke aku kalau tiba-tiba anaknya sekolah harus masuk di hari Minggu atau hari Sabtu nge-Zoom. Jadi walaupun semuanya merasa serba mudah, akhirnya juga keadaan jadi lebih chaos gitu. Dan akhir-akhir 2021 ini memang kondisinya mirip-mirip udah nggak COVID lagi, udah rame. Tapi kebiasaan meeting online dalam satu waktu banyak, terus abis itu emosi yang tidak stabil itu tuh masih tetap ada gitu. Bahkan kan kalau misalnya teman-teman merasa ya, banyak pekerja yang mengeluhkan bahwa cuti bersama dihilangkan, libur lebaran jadi sedikit, orang mau liburan sama keluarga, mama papanya nggak bisa karena harus kerja. Jadi banyak banget yang bikin pusing, ya nggak sih? Mau mulai akhirnya kita ngerasa berat. Mau kreatif, udah capek banget otaknya. Mau nyari ide, itu rasanya susah banget. Mau santuy gimana? Kalau kita diem-diem aja, nanti kita ditanyain, skripsimu udah sampai mana? Apalagi kalau mau orang anak SMA yang mau tryout, udah belajar belum? Banyak kan pertanyaan, jadi kita mau mikir juga kayak agak berat, mau santai juga nanti di komplain, ya nggak sih? Mau dengerin Zoom, yakin tiap hari udah nge-Zoom. Ini teman-teman motivasinya apa nih ikut Zoom malam ini? Nggak bosen apa? Oke, teman-teman, gimana motivasinya apa nih ikut malam ini? Aku pengen tahu dong, harapannya kira-kira apa? Sampai sekarang masih semangat nih buat ikut Zoom malam-malam. Nambah ilmu dong pastinya. Oke, siap Kak Rita. Kita nanti menambah ilmu. Aku juga mau menambah ilmu. Jadi teman-teman banyak sharing dong gitu. Biar nggak cuman aku yang akhirnya ngomong. Atau ada di sini teman-teman yang mau ngomong boleh, mau nambah ilmu. Oke, thank you Kak Aidil. Ada lagi yang mau berkomentar? Karena saya butuh materi ini. Oke, nanti dikasih materinya. Menambah wawasan dan pengetahuan. Oke, sepakat ya, kita sama-sama mau menambah wawasan dan pengetahuan. Jadi aku juga minta teman-teman juga sharing karena aku juga pengen menambah wawasan dan pengetahuan. Mengisi waktu kosong suka nih, pengen bisa nyusun strategi yang baik untuk mencapai goals. Oh, pastinya setelah ini aku jamin kalau teman-teman dengerin pasti teman-teman udah bisa menyusun strategi untuk mencapai goals. Kalau teman-teman belum bisa berarti belum dengerin. Aku mau nyalahin orang aja lah. Canda teman-teman, nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh. Akhirnya mungkin ada yang ngomong 2021 itu bosan. Ya enggak, salah satunya, tapi aku mau nge-rap bahwa 2021 itu enggak cuman kata ini. Apa nih kesan teman-teman tentang 2021? Aku pengen tahu. 2021. Kalau aku sharing ya, aku 2021 itu menurut aku tahun yang penuh dengan roller coaster. Sebenarnya 2020 itu juga tiba-tiba roller coaster, tapi lebih kepada langsung deng gitu. Cuman 2020 tuh kayak up, downs-nya tuh lebih terasa gitu. Kalau 2020 itu kayak slow ke bawah, terus kayak prosotan. Oke, banyak belajar hal baru, waktunya terasa cepat, penuh drama, banyak nangisnya, semakin jatuh dari tahun-tahun sebelumnya. Oke.
lebih dekat dan aktif, lebih produktif, bisa belajar waktu, campur aduk sih Kak, ya setuju. Aku juga merasa itu. Kalau boleh sharing, di 2021 aku pindah ke kota baru, aku pindah ke Bandung, teman-teman. Karena Zoom juga meeting, ya 2021 aku pindah kota baru, aku penyesuaian, terus 2021 juga banyak hal yang jadi ups and down ya, jadi kayak kondisi itu serba nggak pasti rasanya. COVID itu kayak datang dan pergi sesuka hati gitu, udah nyusun rencana tiba-tiba gagal dan akhirnya mempengaruhi semua aspek, kadang juga ya kan. Cuman banyak yang aku syukuri karena akhirnya banyak yang bisa aku lakukan, bisa produktif, bisa banyak virtual friends juga. Akhirnya dan aku merasa teman-teman akhirnya di 2000 kepada emosi ya sih, lebih kepada akhirnya mengenal bahwa emosi kita itu juga penting, nggak cuma tentang sehat fisik, tapi secara psikologis kita juga penting, ya nggak sih? Kerasa banget kalau kita stres itu ngaruh ke semua hidup kita. Kalau kita nggak fokus tuh ngaruh ke semua hidup kita. Nah, itu 2021. Terus teman-teman merasa nggak sih yang ngertiin teman-teman di 2021 ini? Aku merasa ada, tapi aku benar-benar menerapkan ini tuh bisa sangat mengubah hidup kita. Ketika kita ngerasa nih, nggak ada nih yang ngertiin aku, nggak ada yang merhatiin aku, akhirnya kita stres, kita pusing. Terus kasihan nggak sih sama tubuh kita yang terus-terusan merasa nyaman dengan keadaan stres itu? Kasihan nggak sih sama tubuh kita yang merasa nyaman, yang nggak mau makan karena bosen, nggak mau aktivitas, akhirnya tiba-tiba badan lemes gitu. Ngerasa kasihan nggak sih sama diri kita sendiri? Nah itu, tapi kalau misalnya kita merasa kasihan ya, aku tuh rasanya nggak makan, terus lemes, hati aku juga butuh istirahat, pikiran aku juga butuh refresh, ya nggak sih? Oke. Nah, kamu siapa? Pertanyaannya akhirnya kalau misalnya kita mulai nih, kita mulai ngertiin diri kita kegambar nih, kita tuh ngerasa kita tuh yang paling penting sebenarnya, yang paling utama menurut aku adalah kita tuh saat ini ngerasa apa sih gitu. Kita tuh merasa sedihkah, kita merasa senengkah, kita merasa kacau kah, kita lagi merasa kayak berantakan nggak, kita lagi merasa apa nggak gitu. Sebenarnya yang paling penting itu, karena banyak orang yang akhirnya karena tidak mengerti apa, sedang apa, lagi ada di mana, sedang berpikir tentang apa, itu akhirnya tidak bisa mengendalikan diri. Misal, dia tuh merasa kecewa, tapi dia tuh nggak mengaku kalau dia tuh kecewa, akhirnya dia marah-marah ke semua orang. Nah, kalau misalnya dia tahu kalau diri dia itu sedang merasa kecewa karena aku tuh harusnya begini, tapi kok yang aku dapat nggak kayak gitu, aku merasa kecewa nih. Dia jadi tahu, oke, orang ini sudah mengecewakan aku di kali ini. Tapi apakah dia mengecewakan aku selamanya, selalu? Enggak juga kan. Nah, akhirnya bisa tuh tahu kita tuh sedang di mana, kita itu sedang apa, kita sedang merasakan apa, dan kita akhirnya tahu mau ngapain gitu. Ini oke, nih kayak kenapa sih aku banyak bahas tentang emosi dan perasaan gitu. Tahu ini tuh shield atau tameng ya, tapi dia hancur. Cuman akhirnya kelihatan nggak kayak itu tuh. Akhirnya kita definisikan ini tuh apa. Kita tuh susah mendefinisikan ini tuh fungsinya buat apa. Kita bisa pakai ini buat apa, manfaatnya nggak tahu gitu kan. Bahwa ini bisa melihat ini secara oke, gitu ya nggak sih. Jadinya itulah seperti aku ibaratkan kayak perasaan kita, kayak kehidupan kita tentang masa lalu. Kalau kita pun masih merasa
tidak ada kaitan antara masa lalu dan sebagainya, kadang kita juga akhirnya susah gitu. Kalau misalnya tiba-tiba aku sedih, aku nggak mau kenapa, nggak mau aja gitu. Nggak jelas, nggak maunya kenapa. Akhirnya susah nih buat di-encourage untuk maju, susah nih buat mau menetapkan hati, oke, aku mau ini gitu. Jadi kalau kamu nggak mau kenapa ya, nggak mau aja. Kamu maunya apa, nggak tahu. Ya susah kan jadinya. Itulah, jadi paling nggak nih kayak piring pecah juga kita akhirnya nggak tahu ya, kita nggak bisa menyalahkan diri kita sendiri karena yang jadi di luar kita. Misal ada yang marahin kita padahal kita nggak salah, ya kan, ada yang fitnah kita, ada yang ngata-ngatain kita, ada yang bilang aduh kamu tuh skripsinya lama gitu misalnya, aduh kamu tuh kalau ngerjain ini gini, ya nggak ada yang bisa mengelak, kita sakit hati loh dengan kata-kata itu, ya nggak sih gitu. Walaupun ya kita nggak terima gitu, dan kita juga kita it's okay gitu ketika kita merasa bahwa ya itu aku nggak suka dikatain kayak gitu, aku nggak merasa nyaman ketika diomongin seperti itu. Nah, tapi kan itu teman-teman kita semua di sini harus sempurna, enggak, tapi berusaha untuk utuh. Itu yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai mimpi kita, teman-teman. Supaya kita bisa menuju ke goals kita itu mau ngapain. Karena tadi ketika kita pun tidak jelas dengan diri kita sendiri, ya gimana orang lain juga mau lihat diri kita jelas, cukup jelas juga gitu. Aku pernah baca satu kutipan kalau kata-kata rasa yang kita tangkap dari lingkungan eksternal itu adalah di luar diri kita gitu, itu adalah rasa yang ingin kita rasakan sendiri sebenarnya. Misal ada orang dibilang kamu kok skripsinya lama, ada yang tiba-tiba tersinggung, ada yang tiba-tiba merasa tidak nyaman ditanya seperti itu, karena aku tuh udah berusaha, terus kenapa harus di otak-atik ditanyain gitu, lo nggak tahu nih aku udah berjuang mana, ada yang nanya. Tapi juga yang merasa ya masih progress, masih biasa aja gitu, karena itu tuh ditangkap oleh kita, diciptakan oleh kita, kita tuh mau menangkap itu sebagai apa gitu. Kita mau menangkap itu sebagai hal yang biasa aja, atau hal yang menyakitkan, atau enggak. Nah, intinya adalah ketika memang kita merasakan seperti itu, it's okay gitu, karena kita semua manusia gitu. Nggak ada hati yang benar-benar kuat untuk menerima semua itu, nggak ada. Pasti juga semua ada masa di mana kita sakit hati, kesal, tidak nyaman, sedih, kecewa. Semua yang negatif pasti kita rasa. Tapi kalau kita mau fokus, kita mau ngomongin goals, kita nggak bisa nyaman di perasaan tidak nyaman itu. Emang ada orang yang nyaman di tidak nyaman? Ada banyak. Dia gini deh contohnya, dia merasa nggak nyaman nih gitu, dia merasa nggak nyaman, contohnya aja dalam satu hubungan, dia tuh selalu merasa sedih gitu ketika atau dalam satu rumah deh, nggak usah hubungan, karena kita semua pasti punya orang terdekat ya, kita dalam satu rumah, kita merasa tidak nyaman ketika kita ditanya misalnya skripsi, kamu udah skripsi sampai mana, kita nggak merasa nyaman gitu, membiarkan pertanyaan itu ngalir terus, membiarkan hati kita sakit terus. Sebenarnya kita bisa loh bilang, skripsi aku masih on progress, tolong dalam, misalnya aja, tolong dalam sebulan 2 bulan ini nggak usah nanya tentang itu, mending ditanyainnya apa yang bisa aku bantu buat bikin skripsimu itu bagus. Kita kan sebenarnya bisa ngomong itu, tapi kadang kita nggak ngomongin itu. Artinya apa? Kita merasa nyaman loh di keadaan tidak nyaman itu. Nah, kalau kita menikmati ketidaknyamanan itu, kita akan susah untuk merancang goals kita. Gitu. Kayak shield tadi. Shield itu nggak bisa kita lihat sebagai tameng kan. Karena dia udah hancur. Bukan berarti hancur itu tidak ada artinya ya. Di Jepang teman-teman tahu ada yang namanya kintsugi. Semua yang hancur itu diperbaiki dengan emas. Jadi teman-teman di sini aku mau bilang bahwa adat Jepang ini itu sangat filosofis ya menurut aku, dan sangat benar.
bekas pecahan itu tidak perlu disembunyikan, namun ditunjukkan bahwa bagian itu indah dan kuat. Lihat nggak, piring ini tuh jadi lebih indah loh teman-teman. Jadi lebih bagus, lebih utuh, dan lebih bernilai mahal. Ya kan? Jadi ketika kita memang merasa bahwa diri kita atau kita punya masa lalu yang nggak baik gitu, yang membuat akhirnya kita nggak pede untuk melakukan sesuatu. Ini loh, ini tuh udah hancur, nggak berbentuk, tapi setelah ditaruh emas dia jadi bernilai mahal. Artinya apa? Ketidaksempurnaan kita itu bisa loh kita jadiin positifnya kita. Kita bisa membuat rasa sakit itu jadi kekuatan barunya kita. Karena aku yakin dan percaya Tuhan itu nggak mungkin akan ngasih sesuatu yang jelek, yang tidak bermanfaat, yang sangat-sangat membuat hati kita kayak nggak kuat lagi, pengen berhenti. Kalau Tuhan itu nggak yakin kita itu bisa untuk mewujudkan itu. Tuhan tahu, Tuhan yakin kita bisa melalui itu, jadinya dikasih rasa sakit itu karena the pain will turn into power. Kalau aku percayanya gitu. Jadi rasa sakit itu akan berubah jadi kekuatan. Kalau teman-teman bisa goresan lukanya di mana, teman-teman bisa menjadikan itu turning point untuk jadi lebih baik lagi. Contohnya, ada yang bilang ke teman-teman, misal, aku pernah mendapat dia bilang, kamu miskin kan, ngapain sekolah di sini? Itu disampaikan ke anak-anak kecil, ngambil anak kecil. Terus dia pulang, mah aku miskin ya, aku nggak bisa ya sekolah di sini. Oh, itu jadi turning point ya. Ya itu melukai ya. Anak kecil salah apa harus dikatain miskin gitu. Itu jadi turning point si mamanya buat bekerja lebih keras. Akhirnya apa? Akhirnya mamanya bisa mencapai angka 30 juta per bulan penghasilannya. Ya kan? Jadi itu sampai ya kayak seperti itu. Banyak juga akhirnya orang-orang yang mengalami hal-hal yang tidak nyaman gitu, misalnya kayak pernah mengalami kekerasan, wanita mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pria gitu, akhirnya dia jadi cewek yang mengempower wanita lain harus berani speak up kalau mengalami kekerasan. Itu juga ada banyak teman-teman yang apa di situ dia bisa untuk mengenal gitu dirinya. Nah, manfaatnya ada kan di kelas kemarin, kalau kita bisa mengenal diri, kita bisa tahu potensi kita apa. Yang kedua, apakah kita harus lupa dengan goresan-goresan itu? Enggak, karena teman-teman pasti pernah dengar kan, semakin kita berusaha untuk lupa, maka kita akan semakin mengingat-ingat peristiwanya. Jadi kita nggak harus melupakan itu. Cukup kita balas dendam terbaik adalah dengan menjadikan diri kita lebih baik dari yang sebelumnya. Bener banget. Ya, bener. Ya, bener banget. Jadi yang kadang kita tahu, tapi kita susah buat menerima dan mengakui. Jadi masalahnya sebenarnya di situ. Jadi kalau itu kita lupa ya, walaupun berat aku bilang teman-teman, tapi berusahalah. Aku kan di sini tidak menyampaikan bahwa kita harus utuh untuk mencapai goal, tapi kita berusaha utuh untuk mencapai goal. Artinya kita punya usaha untuk jauh lebih baik dari sebelumnya, gitu. Terus, nah teman-teman bisa nemu kata apa nih dalam satu TTS ini? Satu kata aja, ini berbahasa Inggris sih, tapi ya bisalah sedikit mungkin teman-teman yang sering teman-teman dengar. Ada nggak teman-teman? Satu kata aja. Babe, oke. Oke, halo Hasana, bisa open mic? Gimana cara menemukan babe itu? Apa yang dilakukan? Atau bisa boleh di chat, sharing dong?
kira-kira kata babe itu tuh ketemu pas sedang ngamatin huruf apa atau pas ngeliatin apa gitu. Ini ya babe ya. B-A-B-E, babe. Asik. Atau moodnya lagi bahagia, akhirnya kepikiran babe gitu. Atau ini babe, babe ya. Den, oke, Karita bisa menemukan kata den. Bisa sharing nggak? Mungkin ada komen sedikit di sini, kira-kira kok bisa sih nemu kata den? Set, yap, betul ada set juga. Ini ya, bawa set. Atau Kak Eka mungkin bisa share di chat, kenapa kok bisa akhirnya nemu, apa memperhatikan huruf S-nya, atau lihat huruf E-nya, atau acak aja tiba-tiba nemu gitu. Oke, mungkin sambil typing boleh kita lanjut ya. Nih contohnya, ada kata this, ada to, ada the, ada then, ada she juga, dan sebagainya yang dari huruf S. Oke. Nah, aku tuh mau ngomongin apa tentang TTS tadi. Teman-teman, ini adalah kita, terima kasih Kak Eka sharingnya. Ini adalah kita manusia ya, kecil banget kalau dibanding dengan, anggap aja ini planet bumi, karena aku nggak nemu planet bumi tadi guys, by the way. Ini kita dan ini planet bumi, anggap aja ini kalau ada anak-anak IPA di sini pasti protes karena bumi tuh nggak punya ringnya loh. Itu dipunyai nggak sih? Tapi nggak apa-apa. Oke, jadi ini kita, ini planet super besar. Kita tuh kecil, kita bahkan nggak sampai 1/10-nya. Kita 1/jutaan atau bahkan ribuan juta atau triliun atau jutaan triliun ya. Kita sangat kecil. Tapi otak kita tuh ngerasa bahwa pikiran kita tuh bahkan mencapai semesta loh gitu. Di luar, sampai kadang tuh kita mikir sampai di Pluto, sampai di Saturnus, sampai di Uranus. Kayak otak kita tuh pikiran dalam sesuatu dalam pikiran itu tuh jauh lebih besar dari planet bumi, ya nggak sih? Padahal kita tuh cuma kecil aja. Banyak yang kita pikir. Ada kita mikirin penampilan, mikirin pacar, mikirin suami, mikirin keluarga, mama, papa, mikirin banyaklah kuliah, banyak banget, berasa kayak nggak selesai-selesai tiap hari mikirin itu. Tapi teman-teman, di sini paling tepat adalah fokus. Aku balik ke sebelumnya ya. Teman-teman, fokus tadi ya. Ini semua, kalau ini di pikiran kita ya teman-teman, di pikiran kita kayak TTS tadi ini, kita bisa loh menemukan kayak Kak Eka tadi bilang dari huruf S. Kita bisa loh dari semua huruf yang ada di sini, kenapa sih kita harus memilih S? Kenapa sih kita harus melihat S? Artinya kita memilih untuk melihat S. Otak kita tuh udah ngasih kode, ini ada huruf S sebelahnya, E sebelahnya T, jadi set. Padahal banyak loh huruf di sini, ya nggak sih? Dari semua huruf di sini, kita milih S. Artinya kita milih apa yang mau jadi fokus kita. Kedua, di sini, artinya apa teman-teman? Teman-teman tuh sebenarnya bisa loh memetakan, misalnya apa namanya, ini daunnya aku kesanaan dulu aja deh, ini bulatannya aku kesanain dulu aja. Ya seperti teman-teman di Zoom malam ini, buat dapat sertifikat aja lah gitu, buat supaya aku bisa banyak sertifikat aja lah, aku nggak mau dengerin Zoom malam ini, ya kan? Karena masih banyak yang harus aku kerjakan, karena banyak yang harus aku fokuskan. Artinya apa? Teman-teman tuh sebenarnya udah berusaha untuk fokus dan udah tahu gimana cara fokus. Yang kadang orang itu miss adalah ketika dia banyak pikiran, semuanya mau dipikirin, padahal salah satu kuncinya adalah fokus, dan mencapai goals itu adalah fokus. Gini deh teman-teman, coba bayangin, semua kita tuh punya 5 indera, kita nggak bisa menghilangkan apa yang nggak bisa kita lihat, kita nggak bisa mendiamkan semua mulut dari kata-kata yang kita nggak mau dengar.
kita juga nggak bisa mengubah rasa yang udah masuk ke indera pengecap kita. Aku mau rasa ini jadi manis, kita nggak bisa. Kalau dia asin, ya ternyata kan tetap asin. Kalau orang mau ngomong jelek, orang itu akan tetap ngomong jelek. Kalau kita tuh nggak suka lihat hal itu akan ada terus gitu. Dan udah terlihat, dan nggak mungkin kita tiba-tiba bikin dia sweat, nggak ada. Atau bikin dia nggak mau ngomong, nggak bisa. Artinya apa? Di luar dari 5 indera kita itu, di luar dari 5 indera kita itu, kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol tuh indera kita nggak sih? Yang kita bisa kontrol. Aku tuh nggak mau lihat yang kayak gitu, nggak usah dilihat. Aku nggak mau dengerin omongan yang kayak gitu. Ya udah. Jadi sekeras-kerasnya suara aku, akan ada yang jauh lebih keras dari suara aku. Kalau teman-teman nggak mau dengerin ini, tapi nggak mau nonaktifkan kamera, teman-teman bisa play musik lebih keras dari suara aku, teman-teman bisa dengar musik daripada dengar suara aku, ya nggak sih? Sepelan-pelannya aku ngomong, akan ada yang jauh lebih pelan dari suara aku. Jadi tergantung kita mau melihat yang mana, kita mau mendengarkan yang mana. Ini tuh asin, udah masuk ke mulut aku pengen jadi manis, tinggal minum teh. Iya nggak sih? Kita nggak mau, aku tuh nggak mau ngerasakan rasa sakitnya dipukul. Menghindar dari pukulan itu. Aku nggak mau, aku nggak mau ada alternatif lain gitu ya. Aku mengerti, mungkin banyak yang susah untuk menghindar dari hal-hal yang mungkin dia nggak bisa denger ya. Misalnya kayak tiap hari orang tuanya nanyain, terus dia nggak, tapi teman-teman bisa loh, teman-teman nggak bisa mungkin menghindar dari omongan itu, tapi teman-teman bisa mengecilkan, oke, omongan itu nanti aku pikirin. Teman-teman bisa ngatur tuh otak teman-teman, aku mau fokus yang ini aja deh, gitu. Tapi aku nggak mau fokusin yang ini tuh nggak enak. Teman-teman tuh bisa banget, karena tadi TTS tadi tuh teman-teman aja dari semua huruf yang ada di sini, teman-teman bisa milih satu huruf aja. Artinya teman-teman bisa. Tapi kadang yang tadi, nyaman dengan ketidaknyamanan dan nggak mau melepaskan itu. Fokus, pilih pilihan. Teman-teman bayangin deh, kalau teman-teman mencoba ya, kayak tadi aku bilang, kalau teman-teman nggak suka sama suara aku ngomong, teman-teman putar musik lebih keras dari suara aku. Teman-teman dengerin itu. Kalau teman-teman ngelakuin hal seperti itu setiap hari dan fokus sama apa yang teman-teman pengen, aku yakin hidup teman-teman bisa berubah mulai besok. Kalau teman-teman bisa fokus. Ada cerita di Bali teman-teman pasti tahu kan. Di sini ada orang Bali juga kan, yang tinggal di Bali ataupun orang Bali. Di sana tuh banyak loh agama. Wisatawan banyak datang dan agama mereka bukan Hindu. Tapi mereka nggak terganggu tuh dengan kalau ada upacara keagamaan, iya nggak sih? Nah, aku pernah baca di Instagram salah satu ceritanya seperti ini. Ada seorang bapak itu menyuruh anaknya untuk keliling pura bawa 1 gelas. Kata bapaknya, "Nah, ini gelas penuh, kamu ngelilingin pura ini balik ke bapak lagi, tapi jangan sampai air dalam gelas itu jatuh." Katanya kayak gitu. Akhirnya dia jalan pelan-pelan, perhatiin itu gelasnya, sampai akhirnya ke bapaknya, "Pak, ini masih penuh, aku berhasil." Kata dia. Bapaknya nanya, "Tadi kamu ngelilingin pura, ada yang main HP nggak?" "Nggak tahu," kata dia. "Kamu ngelilingin pura, ada nggak yang bercandaan sama temennya?" "Nggak tahu." "Kamu dengar nggak kata orang itu tadi pas kamu mulai?" "Nggak dengar," kata dia kayak gitu. Artinya apa? Mau sekeras apapun dia ngomong, mau mengganggu apapun dia di hadapan kamu itu, menghalangi jalan kamu, kalau kamu fokus di air itu, ya udah, fokus kamu di situ, kamu nggak akan mendengar semua gangguan-gangguan itu. Sayangnya, kadang aku pun merasa bahwa aku juga waktu bawa air itu, kadang aku sering ngeliatin orang, akhirnya keganggu. Jalan aku menuju apa yang aku pengen, itu terdistrak dari orang-orang yang kadang, itu airnya ntar mau jatuh tuh, digituin. Kayak, gitu kan. Tapi kalau kita benar-benar fokus ke situ, fokus jalan, mau orang mau main apa, mau ngapain, kita nggak akan bisa dengerin. Nih, aku suka quote dari Jim Rohn bahwa katanya goal setting is a powerful because
it provides focus, it shapes our dream, it gives us the ability on the everything we desire in life. Keren banget kata-katanya, karena kalau kita yang men-set goals, itu goals, kayak anak yang bawa air tadi, dia set goals, air ini harus sampai ke bapakku dalam keadaan penuh. Artinya apa? Dia sedang, goals itu menciptakan kita fokus. Nah, itu akhirnya yang membentuk mimpi-mimpi kita dan membantu kita untuk punya apa sih hal yang harus kita lakukan supaya hari ini tuh nggak jatuh gitu. Diperhatiin bahwa pelan-pelan. Ya kan? Nah, itu tuh goals dan fokus itu tuh teman-teman, dua kata yang sangat-sangat sederhana tapi bisa mencapai semua yang kita inginkan dalam hidup. Caranya bisa kita pakai ini, salah satu cara ya teman-teman. Jadi berusaha menjadi utuh dan fokus itu dua hal yang teman-teman harus pegang ketika teman-teman nyusun atau mencapai goals. Nah, gimana sih cara kita buat nyusun goals supaya goals itu nggak hanya sekedar goals gitu, tapi itu juga bisa terwujud. Ini pakai cara ini, SMART, SMART, specific, measurable, achievable, realistic, dan timely. Jadi secara kita harus bikin yang spesifik, kita harus bikin yang terukur, dapat tercapai sesuai dan ada punya waktu gitu. Pertama, kita harus spesifik, teman-teman. Kita nggak bisa cuma bilang, aku pengen lulus, aku pengen kerja, aku pengen nikah, aku pengen ini. Kita nggak bisa cuma kayak gitu. Aku yakin dan percaya itu nggak akan terwujud. Percaya, itu nggak akan terwujud kalau kita cuma kayak gitu. Harus spesifik. Aku pengen lulus di bulan Februari 2022. Harus spesifik. Aku pengen masuk universitas, misalnya UII, karena UII itu paling terbaik di seluruh Indonesia. Aku promosiin kampus aku ya, nggak apa-apa ya. Kalau nggak keterima UII, bolehlah ITB gitu. Opsi kedua. Kalau nggak ITB, bolehlah UGM, misalnya kayak gitu kan. Gitu. Jadi kita harus spesifik. Kalau nggak spesifik, Tuhan bingung juga mau ngabulin kita doa yang mana, ya nggak sih? Yang kedua adalah, aku cerita sedikit tentang spesifik ya teman-teman. Dan ini benar-benar tercapai. Aku tuh pernah diketegur kah apa, aku juga lupa. Katanya kalau kamu doa harus spesifik. Kamu nggak bisa umum. Nanti aku ingat kata-katanya, nanti kalau kamu berdoa sangat-sangat umum, Tuhan tuh nggak bisa. Tuhan tuh nggak tahu mau ngabulin doamu yang mana. Gitu. Kalau minta tuh spesifik, kayak misalnya nih, temanmu minta, aku mau dong itu, apa itu, apa, ya kan nggak spesifik kan. Aku akhirnya berdoa ke Tuhan, Tuhan aku minta kerjaan yang bikin aku suka, dan gajinya oke, bisa hidupin aku, bisa hidupin keluarga aku. Aku berdoa begitu. Boleh deh Tuhan kalau mau BUMN, atau PNS juga boleh, tapi kayaknya swasta lebih enak deh. Aku spesifik. Akhirnya ya udah, Tuhan kasih Tuhan kasih pekerjaan yang sesuai dengan apa yang aku suka, dengan gaji yang lumayan, dengan kata-kataku, aku mau BUMN lah, PNS juga boleh, atau swasta yang ke BUMN-an. Teman-teman tahu nggak, kerjaan aku itu merekrut banyak calon pekerja dari BUMN yang ada di Indonesia. Iya kan, jadi spesifik sekali kan doa aku dikabulkan Tuhan. Swasta yang merekrut pekerja di BUMN, khususnya perbankan. Dia measurable dan terukur. Aku sempat bilang ke aku pengen kerja setelah aku lulus. Artinya apa? Ini, ketika kita mengukur progres jadi tujuannya supaya measurable itu kenapa? Karena supaya kita tahu kita tuh harus apa. Misal aku pengen punya rumah 500 juta dalam waktu 5 tahun. Kita bisa nge-breakdown 500 juta bagi 5, 100 juta per bulannya dibagikan 12, ya kan? Jadi dapat 8,4 juta. Jadi kita tahu nih, berarti aku harus cari kerja kalau untuk dapat 500 juta,
aku harus punya income di atas 8,4 juta karena aku masih harus hidup 3 juta per bulan misalnya. Plus aku harus hidup untuk ini segini. Ya kan? Kalau misalnya kerjaan di kantor menggaji kita cuma 7 juta, sedangkan kebutuhan kita adalah 10 juta, kita harus cari income tambahan. Miserable. Aku pengen lulus dalam 3 bulan. 3 bulan yang seperti apa? Aku sekarang bab 5. Kalau 3 bulan, artinya satu bulan itu harus 1 sampai 2 bab. Ya kan? Jadi kita harus miserable. Yang kedua, achievable. Ya, achievable. Jangan sampai aku pengen di bulan depan dapat uang 1 miliar. Gimana ya? Gitu. Ya, agak realistis dikit lah. Tuh. Terus relevan, kita harus sesuai. Jadinya kalau kita sesuai dan relevan, kalau kita mau tanya, ini worth it nggak sih mimpi aku untuk diperjuangkan? Atau dia ini worth it nggak sih aku pertahankan? Apa aku harus putus sama dia? Nah, makanya kalau kita bisa bikin mimpi yang sesuai, kita bisa jawab pertanyaan itu. Worth it karena ini akan berhubungan dengan mamah aku, misalnya. Dan time bound, kita harus punya batas waktu. Misal, dalam 2 tahun, jadi kita bisa mikirin nih persiapannya apa aja. Gitu, teman-teman. Kalau mimpimu belum membuatmu takut, berarti itu kurang besar. Teman-teman punya mimpi apa yang belum bikin teman-teman sampai merinding? Nggak ada, bahaya. Teman-teman harus punya mimpi yang bikin teman-teman merinding dulu. It take courage, it butuh keberanian untuk mimpi yang besar. Dan jangan sampai hal yang tidak mendukung itu, hal-hal distraction gitu, untuk mencegahmu dari mewujudkan mimpi itu. Mimpi tanpa rencana itu bohong, mimpi tanpa aksi itu bunga tidur, guys. Kayak aku bilang tadi, kalau teman-teman tuh nggak cukup spesifik, nggak cukup miserable, nggak achievable, nggak spesifik, nggak relevan, dan nggak punya waktu dalam menyancang mimpi, apalagi mimpi itu belum bikin teman-teman merinding, aku yakin itu nggak akan terwujud. Nah, teman-teman, yuk sekarang bikin mimpi teman-teman. Teman-teman di sini pasti punya sesuatu, entah itu pengen diwujudkan dari lingkungan sekitar, atau buat siapa, gitu. Pasti aku yakin teman-teman pasti punya mimpi itu, dan silahkan untuk teman-teman rancang. Oke, aku stop sharing ya. Oke. Ini mereka dikasih waktu untuk bikin mimpi, nggak apa-apa ya Kak Laila? Ya, nggak apa-apa Kak Tia, silahkan. Oke. Percaya hatimu, kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah, percaya tangismu akan jadi kisah Iya, maaf kayaknya masih ke mute. terbaik di hidupmu. Oke. Teman-teman, aku minta teman-teman bikin ini ya, mimpi teman-teman. Ada spesifik, miserable, achievable, relevan, dan time bound yang smart. Jadi aku minta salah satu atau salah dua teman-teman untuk menceritakan gitu. Nggak harus lengkap smart, bisa, tapi harus spesifik dan miserable. Dia harus spesifik, misal kayak pengen punya HP baru, tipenya nggak tahu terserah apa, tapi harganya sekitaran segini, misal kayak gitu.
peluru. Hati ya, halo. Ya. Tadi Keistimewaan terputus, maaf Kak. Apa? Tadi sedikit terputus, nggak apa-apa Kak. Oh, oke. Intinya yang kelar itu aku bisa juga semesta kan bantu merakit mimpiku, melesatlah seperti peluru. Kita terus maju, yakini dirimu, semesta kan bantu merakit mimpiku, kita terus maju, yakini dirimu, semesta kan bantu merakit mimpiku, pasti kita akan mampu melompat lebih jauh, melesatlah seperti peluru. Kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah, percaya tangismu dan perjuanganmu akan jadi kisah terbaik di hidupmu. Tak akan terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah.
Oke, teman-teman. Ya, oke. Eh, ada yang mau sharing nggak? Mimpinya apa nih? Satu dua orang. Satu orang deh. Sharing terkait dengan mimpinya apa nih? Ada yang mau share? Ini ada puluhan juta orang, 40 juta orang di sini. Teman-teman bayangkan kalau semuanya mengaminkan, kita nggak pernah tahu doa mana yang dijabah Tuhan kan. Ini adalah kesempatan buat teman-teman untuk membuka peluang supaya mimpi itu bisa tercapai. Atia, mungkin teman-teman masih Yes. malu kali ya. Gimana kalau saya coba sharing kali ya, Kak, untuk mimpi saya nih, Kak. Karena lumayan banyak Oke. sebenarnya mimpi saya nih, Kak. Sip, boleh. Oke, kalau saya sih pengennya tahun depan ya, Oke, tahun depan. gas. Oke, tahun depan itu saya kan sekarang kebetulan lagi masa studi juga, lagi melanjutkan magister profesi. Jadi untuk secara spesifiknya itu, kalau saya pengennya goals-nya ya Kak, goals-nya itu tahun depan itu saya lulus. Lulus itu dengan nilai tesis atau dengan IPK itu dengan ujian. Seperti itu goals-nya, Kak. Oke, ada spesifiknya nggak kira-kira untuk bulan apa? Untuk bulannya itu kemungkinan akhir tahun lah, Kak. Bulan September maksimal, Kak. Oke, oke, baik. Teman-teman, aminkan dulu ya. Kita aminkan Kak Laila akan lulus tahun depan bulan September. Amin. Dengan nilai yang memuaskan. Amin. Ya teman-teman, kalau itu mimpi, teman-teman ucapkan dan teman-teman agak merinding, bagus. Itu sudah cukup bagus bahwa teman-teman sudah berani untuk bermimpi. Tenang aja kalau itu usaha, kalau ada action, Tuhan pasti bantu. Aku yakin. Aku sharing ya, wishlist aku di 2021 awal kemarin. Enggak, wishlist aku di 2020. Aku pengen menikah dan punya rumah. Aku bilang begitu, wishlist aku. Dan itu cukup membuat aku merinding karena ini adalah Bandung. Bandung itu tuh nggak sama harganya. Kalau teman-teman lihat aku lahir di Mataram, itu tuh tanahnya itu jauh banget dengan harga tanah di NTB. Dan ya susah kalau mau nyari rumah yang sesuai gitu. Apalagi aku baru lulus, baru kerja juga sebulan 2 bulan gitu. Tapi nggak ada yang tahu. Aku cukup merinding waktu ngomong itu, dan aku ngucapin itu, aku tulis sampai aku baca itu setiap hari. Itu terjadi di bulan akhir tahun 2021. Semuanya mulai tercicilkan, tercentang-centang gitu. Dan waktu aku kuliah, aku sangat-sangat spesifik, aku bilang aku pengen ke Turki dan Korea. Dan itu semua terwujud dua-duanya. Jadi kayak aku bilang tadi di share screen itu, visualisasikan. Visualisasikan itu kita visualisasikan dan kita tuliskan. Teman-teman nggak akan yakin dan nggak akan membenarkan bahwa visual dan tulis ini adalah benar untuk mewujudkan mimpi karena teman-teman belum mengalami itu mungkin. Tapi kalau teman-teman sudah mengalami itu, teman-teman akan merinding sendiri. Wow, 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 wow gitu. Ada yang mau sharing lagi? Ada yang mau sharing?
Oke, jadi itu sih teman-teman, mungkin nggak apa-apa kalau nggak sharing, tapi aku minta teman-teman visualisasikan, tuliskan, teman-teman udah tahu secara spesifik ya. Aku kemarin 2020 gitu, alhamdulillah 2021 semesta itu mendukung dan merinding banget sih kalau misalnya mengingat kayak banyak hal yang terjadi gitu, kayak nyari itu kayak susah banget. Kayak mau ngejadwalin menikah kapan tuh kayak susah banget, COVID-nya terus-terusan datang gitu. Tapi ya nggak ada yang tahu gitu, kita bisa ada di posisi itu dan dan sudah saatnya kita mendesain hidup kita sendiri gitu, bukan orang lain lagi yang ngatur hidup kita harus apa, harus gimana gitu. Karena kalau kita percaya, itu yang teman-teman aku bilang, semesta itu pasti akan dukung. Jadi mulai sekarang sering bayangkan, sering visualisasikan mimpi itu, dan usahakan. Jadi kalau tadi aku ngomongin tentang mau beli rumah segini ya, aku mengplotkan tiap bulan aku harus ngeluarin berapa nih buat beli rumah ini, nggak pakai KPR gitu. Ini, jadi terima kasih teman-teman, sudah selesai. Terima kasih sudah datang, sampai jumpa saat dimana teman-teman bisa bilang, oh ternyata aku bisa, ternyata aku mampu. Dan teman-teman pasti sudah mengalami itu, karena aku yakin dan percaya teman-teman semua yang ada di sini, tadi kan bilang ya, waktu aku tanya di awal, banyak nggak yang merasa pengen berhenti? Pernah. Banyak nggak yang merasa saat ini kondisinya itu lagi kayak nggak baik? Banyak yang merasa tidak baik-baik saja, banyak yang merasa bahwa capek batin, banyak naik turunnya, perasaan seperti campur aduk. Teman-teman selamat, teman-teman sudah mau bertahan, memang 2021 itu berat, teman-teman ada di sini itu artinya teman-teman kuat. Dan notice setiap hal-hal kecil apapun itu dalam hidup teman-teman, tolong disadari bahwa oh iya ya aku bisa juga gitu. Sekecil apapun yang bahkan menurut orang lain tuh, alah itu doang mah bisa, nggak usah dengerin. Bisanya dia itu bukan berarti bisanya aku belum tentu dia juga bisa, ya kan? Terima kasih teman-teman sudah datang dan sudah bisa melewati banyak hal yang tidak menyenangkan, sudah bisa dan sudah mampu untuk menerima itu. Teman-teman aku yakin pasti semoga aku doakan semoga goals-nya di 2022 bisa terwujud. Dan jadilah orang yang baru di tahun 2022, bukan orang yang berubah, rasa empatinya hilang, enggak, tapi orang yang lebih baik lagi, yang bisa fokus. Benar, capek istirahat sejenak, tapi nggak boleh nyerah atau berhenti. Betul banget. Terima kasih teman-teman. Oh iya, ini deh terakhir closing ya, 4 menit. Teman-teman ikut semua deh membaca liriknya, atau teman-teman sudah tahu lagunya. Ini lagu yang aku putar tadi. Percaya hatimu, kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah. Percaya tangismu dan perjuanganmu akan jadi kisah terbaik di hidupmu. Tak apa terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah. Kita terus maju, yakini diriku, yakini dirimu, semesta kan bantu merakit mimpiku, merakit mimpimu, melesatlah seperti peluru.
kasih banyak teman-teman semua. Nanti aku kembalikan langsung ya ke Kak Laila, silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Tia untuk materinya pada malam hari ini. Gimana nih teman-teman, seru banget ya. Tadi kita udah mendapatkan kiat-kiat gimana sih kita bisa menyusun goals kita. Sebelumnya juga saya sendiri pun kayak yang kalau men-set goals itu kayak yang saya cuma pengen ya udah tahun depan lulus kayak gitu doang. Tapi setelah mendapat materi tadi kita juga bisa tahu secara spesifik kayak gitu ya. Kayak saya mau lulus tahun depan, bulan apa, tanpa tersadari juga itu tuh menimbulkan insight juga sama saya kayak, oh saya mau lulus misalnya September kayak gitu, berarti sisa waktu berapa bulan lagi nih kayak gitu. Jadi saya harus ngapain kayak gitu. Jadi nggak cuman yang saya mau lulus kayak gitu doang kayak gitu kan biasanya ngomong aja biasanya kalau kayak gitu ya. Jadi ini kita gimana sih men-set goals-nya dengan benar kayak gitu. Buat teman-teman yang pengen nanya seputar materi tadi bisa langsung on mic aja, langsung tanyakan, nanti akan direspon oleh Kak Tia, atau kalau misalnya memang belum bisa untuk on cam atau open mic, bisa dituliskan di kolom chat itu dengan nama, kemudian pertanyaannya apa. Oke, teman-teman, silahkan. Ayo nih teman-teman, kira-kira tadi materinya apa sih? Ada yang belum paham atau gimana? Dari tadi kan kayaknya bagus banget ya materinya, smart kayak gitu loh, spesifik, atau mungkin masih ada yang bingung gimana sih cara menentukan goals-nya ke depan itu seperti apa, karena nggak kerasa ya, kita ini udah mau habis nih tahun ini nih, biasanya kan pasti ada resolusi tahun depan, nah kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa langsung ditulis di kolom komen ya untuk pertanyaannya. Oke, ini udah ada yang nanya nih Kak, mungkin bisa langsung direspon aja kali ya sama Kak Tia. Gimana dari Kak Rita nih, gimana sih Kak biar kita tuh nggak tuh punya tujuan yang tetap kayak gitu. Oke, ya. Gimana sih Kak biar kita tuh punya tujuan yang tetap ya? Artinya Iya. kita gimana sih biar konsisten gitu kan? Pertama, kalau aku yang paling gampang ya, tulis mimpi itu. Biar kamu tuh nggak lupa kalau kamu tuh punya itu, mimpi itu. Kemarin zaman aku kuliah, aku pernah bilang, aku dari SMA aku bilang, Ma aku pengen ke Jerman, tapi nggak bisa. Waktu itu aku kayak sedih-sedihnya gitu, tapi ya udahlah ya, akhirnya aku lupa sama mimpi itu. Pas kuliah aku bilang, Mah aku pengen ke Korea. Duit siapa kayak gitu, terus kamu di sana mau ngapain, bisa enggak, katanya kayak gitu. Mah aku pengen ke Turki lihat benua lain, sama digituin. Akhirnya aku tulis mimpi itu. Tahun depannya aku usaha, aku cari maksimal gimana caranya, akhirnya aku bisa ke luar negeri, ke Turki dan ke Korea, biayanya nggak biaya sendiri. Aku tulis, aku baca tiap hari. Kalau cara aku gitu. Jadi akhirnya aku bikin yang spesifik, aku pengen ke Turki tahun ini sebelum aku lulus. Aku nggak mau lulus kalau aku belum ke Turki dan apalagi ke Korea. Aku gitu. Aku ngekekeh sama diri aku sendiri gitu. Terus aku cari tahu, tiap hari aku baca, tiap hari aku doa. Akhirnya aku bilang ke mama aku, pas aku udah nemu caranya, Ma doain. Walaupun mungkin mama bilang itu nggak mungkin terjadi, tapi doain aja supaya itu terwujud. Akhirnya pas udah ACC ya sama kampus, aku bilang aku bisa. Mamaku kaget dong, kapan kamu berangkat? Kayak gitu. Jadi harus benar-benar spesifik, harus benar-benar divisualkan kalau kita tuh sedang, wah ini ada misalnya ke Korea, aku pengen ke Namsan Tower, ke Turki aku pengen lihat apa namanya, aku dulu jadi lupa. Aku pengen lihat Topkapi itu ya, bagus. Terus abis itu masjidnya, aku pengen kayak gitu. Jadi ya itu, aku lakukan itu. Aku tulis, aku visualkan, aku bikin itu sespesifik mungkin. Oke. Oke.
Itu ya, jadi teman-teman dibikin secara spesifik, ditulis goals-nya tuh apa, kayak gitu ya, kayak ya kita nggak ada yang tahu suatu saat itu tuh benar-benar terjadi kayak gitu ya Kak ya. Iya. Dan Oke, doa juga. betul banget. Doa, doa Nggak orang mungkin tua Tuhan nggak dengerin, biasanya. guys. Kalau tiap hari kita minta, bosan nggak sih dengerin itu tuh terus? Ya udah dikabulin aja gitu. Biar bisa pindah ke mimpi yang lain. Iya, bisa, bisa, bisa. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Mungkin kita milih 3 pertanyaan aja kali ya Kak ya, setelah ini. Ini dari ada Kak Eka Juliana, izin bertanya Kak. Jadi saya menentukan goal, tapi kadang belum tercapai. Bagaimana cara kita agar tetap konsisten dan semangat? Mungkin kurang lebih thank you Kak Eka gitu. Ya aku juga mengalami kok kayak yang aku bilang aku pengen ke Jerman ya sampai sekarang belum terwujud karena aku udah lupa juga sama mimpi itu. Ada negara lain yang aku pengen kunjungin juga gitu. Jadi ya udahlah skip Jerman. Nah, gimana cara supaya tetap konsisten dan semangat? Tadi pokoknya ucapkan itu setiap hari, visualkan. Kalau bisa tuh dijadiin, kalau aku dijadiin wallpaper. Aku pengen kesini, ya Allah bantu, aku pengen kesini. Jadi tiap hari juga aku barengin sama action. Karena tadi aku bilang, kalau itu nggak dibarengin action, itu tuh cuma bunga tidur doang. Gitu. Bukan goals yang mau dicapai. Oke, mungkin Semangat ya, itu tadi Kak Eka menjawab. Sarita. Ya Kak? Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya Kak, dari Kak Amelia. Kak Tia mau nanya, menurut Kak Tia, teori law of attraction itu ada hubungannya nggak sih terhadap goal-goal yang kita miliki? Ada banget. Ada banget. Jadi kalau teman-teman nggak tahu law of attraction itu apa, LOE itu lagi teman-teman cari, itu sumbernya pasti banyak yang cerita. Itu ketika kita menyampaikan sesuatu hal yang positif, itu akan kejadian. Jadi kayak tadi aku bilang, aku nanti foto di Namsan Tower. Aku nanti foto di Namsan Tower. Tiap hari aku nanti foto di Namsan Tower. Aku lihat dan aku ucapin dalam hati aja gitu. Itu terjadi karena apa ya? Karena yang bikin mimpi kita terwujud itu kan sebenarnya konsisten dan semangat kita ya. Nah, itu tuh ada di mana? Ada di bagian otak yang namanya sistem limbik. Itu yang menghidupkan, Teng, kamu semangat ya hari ini. Teng, dihidupin. Kalau kita lihat aja itu udah bikin kita merinding, udah bikin kita pengen mewujudkan itu segera, otomatis sistem limbiknya aktif, terus kita akan cari tahu nih, gimana nih caranya. Kalau kita kayak apa ya, kayak nggak pengen itu terwujud, kayak masih setengah-setengah, berarti itu belum bikin kita benar-benar mau. Teman-teman pernah nggak pengen itu benar-benar ada, terus diusahain, nah itu udah pasti sangat miserable. Aku pengen kerja, nggak tahu apa, nggak tahu kapan, di mana, ya udah nggak akan terwujud. Gitu teman-teman. Oke, mungkin atau satu lagi gimana nih Kak kita baca ini? Kayaknya ada yang lumayan panjang nih pertanyaannya nih Kak. Dari Boleh. Kak Dian Rahmawati. Kak, saya ingin bertanya, kalau orang tua tidak pernah mendukung dan selalu terus memaksa kita untuk menuruti apa yang mereka inginkan, itu harus bagaimana ya? Karena dengan komunikasi asertif pun tetap saja tidak mempan. Dan sejujurnya, apa yang mereka mau itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Terima kasih sebelumnya, Kak. Oke. Oke. Gini teman-teman, aku pernah ada di posisi itu waktu kuliah, aku tuh pengen banget ke Jerman, nggak di-approve. Aku pengen banget kuliah tambang, nggak di-approve. Berbulan-bulan, setahun malah, dari kelas 2 sampai kelas 3 aku ngebujukin, tapi nggak di-approve sampai aku akhirnya lulus. Aku kuliah semester 1 di psikologi, aku masih berusaha ngebujuk, akhirnya semester 2 aku nyerah. Aku mendalami lagi mimpi aku, kira-kira tuh aku kenapa sih pengen ditambang? Aku berpikir kayak gitu. Aku tuh terinspirasi pengen kerja yang
nggak terlalu monoton lah depan komputer terus. Aku pengen ketemu orang, aku pengen ketemu kota-kota yang aku pengen kunjungin gitu kan. Anaknya lapangan juga, jadi nggak ngebosenin di kantor terus. Akhirnya aku memahami yang aku pengen tuh itu. Apakah akhirnya nggak bisa terwujud? Bisa. Aku akhirnya di psikologi ya belum tentu itu nggak bisa terwujud. Kita bisa kerja di tambang, kita bisa seiring berjalannya waktu. Ketika aku mulai berdamai ya, udah aku nggak diizinin, terus kira-kira yang mau aku pengen tuh apa sih sebenarnya gitu. Nah, itu salah satu contoh. Kita akhirnya mencari tahu benar-benar nih kita tuh pengennya apa. Apakah dengan kita memilih jalur itu tidak bisa terwujud gitu. Akhirnya aku berdoa ke Allah, ke Tuhan, aku nih ngikutin orang tua nih gitu. Bantulah aku wujudin mimpi aku, ibaratnya kasarnya kayak gitu. Karena kan aku nggak mau durhaka juga misal kayak gitu. Nah, terus yang kedua, karena yang aku bilang aku pengen ke Korea itu nggak diridoi ya, mau udah aku sampaikan lah, mah bisa kok gini, bisa kok gini, aduh nggak mempan banget. Akhirnya aku berdoa juga ke Tuhan sih sebenarnya. Karena kan yang meluluhkan hati manusia itu Allah ya. Aku nggak bilang kalau mungkin kalian kurang berdoa, enggak gitu. Tapi usaha terus Kak, jangan berhenti, jangan menyerah gitu. Aku berdoa, aku bilangnya gini, apakah ada hal buruk dalam mimpi aku ini? Apakah dengan aku ke Korea akan menciptakan hal buruk? Kan juga enggak. Kalau memang enggak, Tuhan tolong bantu. Aku kayak gitu. Luluhkanlah hati mama aku, biar mama aku mau mendoakan aku, biar wujud mimpi aku yang ini bisa terwujud gitu. Karena kan tanpa restu mama papa, kalau papa aku sih kayaknya biasa aja sih, maksudnya jadi aku lebih kepada mama aku sih yang kadang nggak setuju gitu, tapi papa aku juga kadang gitu, cuman ya akhirnya bisa gitu. Doa sih penting banget kalau aku. Oke, keren banget. Doa sama fokus. Tadi Kak Tia juga dari materi ada bilang kayak gitu ya, kayak kita harus fokus untuk mencapai goals kita kayak gitu ya Kak. Oke, nggak kerasa nih ya, kita udah di penghujung acara, bahkan kita udah melebihi waktu nih, saking asik dan seru-seru ngobrol nih. Oke, dari Kak Dian, thank you so much Kak untuk jawabannya, katanya. Oke, untuk teman-teman yang udah bertanya, yang belum sempat saya bacakan, itu mohon maaf ya, karena waktunya juga udah terbatas. Mungkin nanti teman-teman bisa langsung sharing, atau kalau ada yang mau ditanyain, bisa langsung ke IG-nya Maple Connect, atau IG-nya Kak Tia, yaitu @pp_rasya double A. Nanti saya tulis di komen juga ya. Mungkin sebelum menutup nih, kira-kira ada closing statement nggak sih dari Kak Tia buat kita semua nih? Kayak gitu. Oke, teman-teman. Tetap semangat, karena semangat itu yang akan mewujudkan mimpi kita gitu. Pokoknya jangan nyerah, kalau udah punya mimpi kejar. Karena kalau teman-teman tuh benar-benar yakin, percaya itu terwujud, teman-teman udah membayangkannya aja merinding, mimpi itu sudah besar, Tuhan itu, semesta itu akan bantu, ada aja jalannya, aku yakin dan percaya. Dan cari sesuatu yang benar-benar tuh bikin teman-teman tuh suportif. Makanya aku bilang di awal, belajar untuk utuh dan belajar untuk fokus. Biar kalau nanti ada gangguan, teman-teman tuh jadi unbreakable gitu. Mau diapain kayak manusia kuat gitu. Kamu mau patahkan kakiku kayak, tapi mimpiku nggak akan bisa kamu rusak kayak gitu. Jadi kalau mimpimu belum cukup bikin kamu merinding, artinya itu belum cukup besar. Pokoknya semangat. Pasti bisa. Oke, terima kasih Kak Tia atas closing statement-nya. Terima kasih juga Kak Tia karena udah berkenan nih untuk membagikan ilmunya di sini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir mengikuti dari awal sampai akhir. Kita belajar bersama, kita praktek bikin smart bersama-sama. Semoga webinar hari ini bermanfaat untuk kita semua.